Perkenalkan, nama saya Erwati Gule dari kelas manajemen 20E. Di sini saya menjelaskan tentang sesi ke-6 mengenai pemilihan portofolio optimal. Portofolio optimal merupakan portofolio yang dipilih investor dari sekian banyak pilihan yang ada pada kumpulan portofolio efisiensi. Portofolio juga dipilih di investor adalah portofolio yang sesuai dengan preferensi investor bersangkutan terhadap return maupun terhadap risiko yang bersedia ditanggungnya. Portofolio yang baik juga yaitu portofolio yang optimal, karena portofolio efisiensi hanya mempunyai satu dari faktor terbaik, yaitu faktor extend return atau faktor risiko. Dalam membentuk portofolio dalam rangka pendapatan return dan maksimal harus mengkombinasikan aset yang tersedia untuk dipilih. Yang ini juga sesuai dengan klasifikasinya, maka kita juga ada yang berupa aset beresiko atau aset bebas resiko. Aset yang beresiko itu ini akan sangat mempengaruhi oleh sikap investor dalam memandang resiko dan membentuk suatu konsep kebutuhan yang disebut fungsi utilitas akan dapat digambarkan dalam suatu grafik yang membuat berbagai kurva indiferen. Di sini juga ada pun konsep-konsep dasar dalam pembentukan portofolio, yaitu 1. Portofolio efisiensi dan portofolio optimal. 2. Fungsi utilitas dan kurva indiferen. 3. Aset berisiko dan aset bebas risiko. Yang nomor satunya, portofolio efisiensi dan portofolio optimal. Ini juga memudahkan pemahaman, maka definisi dari portofolio efisiensi dan portofolio optimal harus jelas. Penjelasannya karena dimulai dengan memahami tiap kata berdasarkan definisinya. Jadi portofolio berarti sekumpulan investasi dari definisi ini menjelaskan bahwa tentang pilihan aset-aset terpilih dengan besaran proporsi dana yang telah ditentukan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia juga definisi kata efisiensi dan optimal. Efisiensi ini mempunyai makna yang tepat untuk mengerjakan sesuatu, membuang-buang waktu, tenaga. Yang ini juga sementara definisi dari optimal berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan. Itu menjadi paling tinggi, menjadi paling baik dan sebagainya. Terus dalam sementara yang dimaksud dengan portofolio optimal adalah satu set portofolio efisiensi yang dipilih oleh investor dari banyaknya pilihan atas sekumpulan portofolio efisiensi yang berhasil berbentuk. Portofolio efisiensi yaitu gabungan aset terpilih dengan tingkat risiko tertentu yang bersedia ditanggung investor dan mempunyai expected return dan maksimal, atau portofolio yang menawarkan risiko terendah dengan tingkat return tertentu. Portofolio optimal juga merupakan portofolio yang dipilih investor dari sekian banyak dipilih yang ada pada kumpulan portofolio efisiensi. Yang bagian nomor 2-nya juga fungsi utilitas dan kurva independen. Di sini juga teori yang di dalam ini menjelaskan tentang konsep kepuasan atau grafik kurva yang menggambarkan himpunan preferensi yang berbeda disebut kurva indiferen atau different score, yang sangat relevan dalam menjelaskan preferensi tiap investor dalam memilih portofolio efisiensi yang tersedia. Dalam memahami konsep preferensi ini, yang pertama itu mengembangkan konsep tentang pilihan yang akan dibuat oleh investor. Ini juga teori perilaku konsumen dalam pendekatan teori ekonomi mikro berdasarkan pada anggaran bahwa setiap konsumen dalam konteks ini yang dimaksud adalah investor akan berubah memperoleh kepuasan maksimal, sehingga jika dimasukkan ke dalam suatu fungsi matematis
maka variasi portofolio efisiensi yang bersedia untuk dipilih mempunyai tingkat risiko dan eksposur yang berbeda-beda. Jadi kondisi ini juga menunjukkan nilai atas semua alternatif pilihan yang tersedia dan terangkum dalam suatu fungsi utilitas. Jadi kurva indiferen menggambarkan fungsi utilitas dalam bentuk grafik, di mana digambarkan dengan kumpulan portofolio dengan kombinasi risiko dan eksternal dari setiap portofolio yang memberikan utilitas yang sama bagi investor. Dan di sini juga ada catatan penting yang menjadi asumsi dalam pembentukan kurva indiferen, diantaranya itu rationality, utility, dan prinsip transitivity. Jadi ini juga dijelaskan pada rationality ini, investor yang diasumsi bersikap rasional yang berarti mempunyai sikap memaksimalkan utilitas dengan pendapatan pada harga pasar tertentu, dan investor dianggap mempunyai pengetahuan sempurna mengenai informasi pasar. Jadi utility ini juga bersifat ordinal, yang artinya investasi hanya memberikan konsumen, tidak perlu adanya memberikan ranking atau peringkat kombinasi mana yang disukai, sehingga konsumen tidak perlu adanya ukuran satu kepuasan. Jadi prinsip transitivity ini juga dikatakan kombinasinya A lebih disukai dari B dan B juga lebih disukai dari C, maka A mestinya lebih disukai dari C. Dengan dalil ini maka kurva indiferen tidak ada yang berpotongan. Jadi nomor 3-nya tadi AC berisiko dan AC bebas risiko. Ini juga AC bebas risiko yaitu masuk kategori yang paling disukai oleh investor karena lebih memiliki kepastian akan imbal hasil dari return efek aktual yang akan diterima di masa depan. Dengan kata lain, varian return aset ini juga mempunyai nilai 0, di mana return masa depan sudah dapat dipastikan pada saat ini. Jadi untuk aset di klasifikasi seperti ini juga mempunyai karakteristik jangka waktu yang pendek atau jatuh tempo. Ya, disebabkan aset ini aman dan risiko fluktuatif suku bunga serta gagal bayar. Bentuk dari aset bebas risiko juga dapat kita temui pada aset keuangan yang dilakukan pada instrumen pasar uang serta surat utang yang diterbitkan pemerintah. Terus ada kita lanjut dari preferensi investor untuk membentuk portofolio optimal. Di sini juga dia menjelaskan bahwa klasifikasi aset ini secara alami investor mempunyai kecenderungan atau preferensi menghindari resiko. Di sini juga berdasarkan preferensi toleransi yang dimiliki untuk menanggung resiko dalam rangka mencapai tujuan memaksimalkan, yaitu ada resiko sama klasifikasi risiko pada investor. Saya nggak menjelaskan satu persatu. Ada lagi model portofolio Markowitz. Ini juga ada teori Mean-Farvis dan metode ini juga menunjukkan bahwa semakin banyak sekuritas dalam suatu portofolio maka risiko akan semakin kecil karena hal tersebut menjadikan efek dari kovarian menjadi lebih penting. Jadi pendekatan model Markowitz merupakan pendekatan yang paling populer untuk menyeleksi portofolio. Di situ ada keterbatasan teori portofolio, teori perhitungan portofolio. Saya menjelaskan satu persatu bahwa keterbatasan teori portofolio ini merupakan kondisi fundamental dalam pembentuk portofolio optimal untuk mencapai return yang maksimal dengan risiko minimum. Kalau yang teori perhitungan Markowitz ini, investor rasional menghindari risiko akan memilih untuk memegang portofolio yang memaksimalkan keuntungan yang diharapkan dengan tingkat risiko tertentu atau meminimalkan risiko untuk tingkat return tertentu.
Di sini juga ada memilih aset optimal. Ini juga terbagi 3 ya asetnya, yaitu klasifikasi aset yang optimal, sama keputusan alokasi aset, sama investment frontier. Klasifikasi aset yang optimal ini juga di dalamnya menjelaskan bahwa menentukan keputusan portofolio optimal yang sangat berkaitan dengan preferensi investor, seperti yang dibahas di atas tadi, bahwa preferensi risiko atau aset pada setiap level investor. Jadi secara tidak langsung maka aset dikelompokkan dalam kelas aset berdasarkan jenis-jenis aset seperti saham, obligasi, real estate, sekuritas asing, emas, dan lain-lain. Dalam keputusan alokasi aset ini juga di dalamnya perhitungan yang telah dilakukan, maka investor diharapkan dapat mengambil keputusan yang tepat bagi dirinya. Jadi ini juga keputusan yang dibuat investor tersebut dikenal sebagai keputusan alokasi aset. Jadi hal perhitungan model ini juga menghasilkan bahwa titik kombinasi aset yang dapat membentuk portofolio yang disebut sebagai alternative set atau opportunity. Jadi di nomor 3-nya ada efisiensi fortune. Ini merupakan titik yang mencerminkan kombinasi strategi dengan resiko terkecil dengan 3 aspek return yang sudah pasti. Atau bisa juga merupakan titik kombinasi strategi portofolio dengan expected return berdasarkan 3 resiko yang sudah pasti. Dan di sini juga kesimpulan dari semua hasil pembahasan saya yaitu menghasilkan tingkat pengembalian return maksimal dengan pembentukan portofolio investasi menjadi fokus dalam dari materi yang saya jelaskan, yaitu mengkombinasikan antara aset beresiko dengan aset bebas, dan juga menggunakan model Markov untuk membuat portofolio optimal. Dan ini juga digunakan untuk memprediksi harga atau rate sekuritas dengan mengurangi risiko portofolio. Jadi dalam sudut pandang ekonomi, maka kombinasi yang dilakukan ditunjukkan agar dapat mengidentifikasi aset-aset beresiko dengan tingkat return terbesar yang diikuti karakteristik mempunyai risiko dan tingkat kemungkinan terjadinya lebih pasti risiko terkecil. Jadi pada akhirnya dihasilkan satu set pilihan titik portofolio maksimum bagi investor. Jadi ini juga kumpulan titik-titik kombinasi untuk merupakan penawaran atas pilihan yang dapat dibuat oleh investor untuk memberikan kontribusi return yang tinggi atas investasinya. Demikian penjelasan dari pembahasan saya ucapkan terima kasih.